Apple mengeluarkan iPhone, karena kita tahu iPhone 15 gitu nanti akan naik lagi, itu kan setiap setahun sekali di bulan November katakanlah. Kayak orang nungguin bela-belain di teaser dari mungkin di bulan Maretnya, terus tiba-tiba langsung kayak di bulan November habis aja udah langsung. Ya, karena begini. Kita kasih solusi. Alhamdulillah, guru saya datang lagi. Saya juga suka ngikutin selain Pak Abi, Pak Kris juga saya suka ngikutin loh konten-kontennya lah. Ya tentang zaman sekarang kan istilahnya sekarang lagi rame terkait perilaku konsumen sudah berubah, market sudah berubah. Pak Abi, Pak Kris, saya tadi juga sebelum kita nanti perpanjang ngobrol, saya iseng-iseng ngintip-ngintip landing page-nya atau website-nya Pak Abi, bisa bikin brand.com. Ya. Bukan isi lebih dalamnya yang mau saya bahas, tapi memang ada kaitan di muka atau halaman pertamanya. Tanah Abang sepi, langsung dihajar sama Pak Abi loh. Ada Gen Z dan Gen X, Ya. atau millennials dan seterusnya. Nah, ada yang bilang katanya, emang dari zamannya TikTok sebelum ada juga kita udah gak ada yang mau ke sono. Ada. Betul. Ada juga yang kubunya, justru kita nih pengen TikTok Shop juga membantu kita karena udah nggak rame ke sini, kita pengen pendekatan abang TikTok Shop ada. Betul. Atau yang lagi rame, katanya framingnya Tanah Abang malah pengen nutup TikTok Shop. Udah nggak usah dilanjutin ya guys. Ya, udah. Kalau teman-teman lihat di episode yang lalu ya silakan ambil asumsi sendiri. Tapi intinya ini sebenarnya gimana sih Pak? Gitu. Dan saya lihat juga Blok M Plaza kan sepi ya. Ya. Tapi begitu ada MRT lumayan traffic lagi. Maksudnya ini tuh terkait dengan perilaku konsumen. Apakah jangan-jangan Tanah Abang harus dikasih halte MRT dulu biar rame gitu? Kan jadi cost lagi, negara jadi biaya produksinya naik lagi. Jadi gimana cara ngakalin dengan perubahan, pergeseran market, udah berubah ini tuh gimana gitu loh? Ya, Kita bahas dari awal deh Pak Bi. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Teman-teman, ya. Jadi penjual itu kadang-kadang nggak sadar bahwa yang berubah itu pembelinya. Oke. Nah, pembeli kalau dilihat hanya sampai ke permukaan, target market ya, geografi maupun demografi, nggak ada yang berubah, gitu. Cuma yang berubah itu kalau dilihat dari umur, saya dulu target market, karena pasar itu adalah yang efektif itu usia 15 sampai 35. Oke, catat ya. Jadi usia-usia konsumtif yang memang dia konsumen, repeater dan seterusnya itu ada di 15-35. 15-35. Ya. Oke, boleh tahu alasannya dulu nggak Pak Bi? Iya, karena saya ingat dulu ada Radio Prambors. Iya. Ya, itu dia bilang radio anak 15-25. Ketika penyiarnya udah lewat dari 25, isu yang dibahasnya beda. Si CNS waktu itu tuh. Iya, si CNS itu perilakunya beda. Jadi dari situ saya belajar bahwa usia itu berganti. Yang saya tadinya market, keluar dari 35, udah bukan market lagi. Udah di secondary market. Tapi kan umur 36 kan juga sebagai konsumen untuk membeli produk apa yang dia pengen. Betul, tapi jadi secondary market. Oke. Jadi yang primary market itu adalah 15-35. Dan sekarang didominasi oleh Gen Z dan Gen Y. Apakah karena ketika dia mau beli sesuatu nggak perlu mikir lebih dari 2 kali? Beli aja dulu. Kalau yang tua kan mikirnya, ya kalau gue beli sekarang ntar anak gue makan apa? Itu perilaku. Jadi perilaku Gen Z sama Gen Y sama Gen X sama baby boomer itu beda. Nah ini yang tidak kita sadari. Jadi pergantian umur itu, pergantian pasar itu diikuti oleh pergantian perilaku. Oke. Jadi misalnya Gen Z punya uang 5 juta. Iya. Terus Gen Y punya uang 5 juta. Iya. Terus Gen X punya uang 5 juta juga. Gen baby boomer juga begitu. Itu perlakuan masing-masing terhadap uang itu berbeda. Ada yang buat, mendingan dihabisin buat nongkrong. Ada yang 5 jutanya itu beli buku aja deh. Iya. Ada yang beli baju aja deh. Nah ini masing-masing generasi perilakunya nggak sama. Oke. Gitu. Termasuk Gen Z itu kan mager ya, malas gerak. Jadi
ke Tanah Abang. Wah, itu sih ngimpi lah kalau nyuruh Gen Z ke Tanah Abang. Bapaknya aja nyuruh ditolak gitu loh. Karena tempatnya jadul, nggak ada menarik-menariknya lagi. Ya. Atau memang karena masalah hanya magernya mau jalan ke sana aja? Magernya. Nah, meskipun udah dikasih dandanin apalah, di situ ada tempat permainan ini. Iya, tetap. Karena gitu? Gen Z itu daya tariknya kepada nongkrong. Oke, dibuatin tempat nongkrong di Tanah Abang. Rame. Oh ya? Iya. Meskipun jalan. Meskipun jalan di tengah sawah pun dia samperin. Katanya mager. Kalau hidden gem. Oh, hidden gem. Karena FOMO. Iya. Nah itu harus dipahami itu, perilaku itu. Kalau itu nggak dipahami, ya yang datang setting up-nya inilah setting up untuk Gen X atau untuk baby boomer. Ya Gen Z gak datang lah. Jangan salahin dia sepi. Karena yang jual di Tanah Abang maupun pemilik Tanah Abang tidak memahami perilaku dari Gen Z dan Gen Y. Oke. Makanya kemarin sempat rame itu pada teriak-teriak, TikTok Shop minta ditutup apa segala macam gitu. Iya, betul. Terus gimana Pak Bi? Masa dihancurin dulu? Dibuat satu. Makanya peremajaan sama Pak Erick Thohir untuk Sarinah juga dilakukan ya? Iya. Salah satunya itu. Tempat nongkrong. Oh. Jadi zaman sekarang itu di Sarinah atau di mall-mall itu penuh dengan anak muda nongkrong di warung kopinya gitu, tanpa megang plastik bag, meskipun itu udah dilarang, tapi juga bagnya yang ada namanya itu juga nggak dibawa karena mereka nggak belanja. Datang ke mall itu tidak untuk belanja, tapi untuk nongkrong. Oke. Nah pertanyaannya, apakah dia beli? Belum tentu. Karena satu gelas kopi bisa dari pagi sampai sore. Oke. Yang penting nongkrongnya. Nah, kita mundur sebelum nanti kita ke Pak Kris ya. Pak Bi, lanjutin obrolan yang tadi adalah kita mundur dikit. Kan Pak Bi pernah bilang tadi bahwa Pak Bi pernah jadi market. Ya. Yang dalam arti konsumtif berarti kan Pak Bi pernah jadi Gen Z, saya pun juga pernah jadi Gen Z gitu ya. Dalam konteks ini adalah dulu waktu Pak Bi ketika menjadi Gen Z, yang memang di umur 15 sampai 35 itu tetap perilakunya juga nongkrong yang sama. Enggak. Kok beda? Kan sama-sama Gen Z. Tapi perilakunya beda. Kalau pada waktu saya usia 15 sampai 25, itu nggak mikirin nongkrong. Yang dipikirin adalah kerja gitu. Loh, berarti bukan generasinya dong, tapi ekosistem dari zamannya dong, berarti. Iya, ekosistemnya ngikutin kan, mengikuti zamannya gitu. Jadi sekarang itu yang rame itu kalau punya kafe, banyak lampu-lampu digantungin gitu, rame pasti. Dulu gitu nggak? Enggak, dulu nggak gitu. Dulu nggak ada tempat nongkrong. Berarti ekosistemnya ya? Iya. Gara-gara terus gadget ya? Gen X ya. Gen X itu working hard untuk pengakuan. Kalau baby boomer nggak perlu pengakuan. Nah, Gen Y work hard, play hard. Nah, kalau Gen Z itu nggak ada work hard. Yang ada working sambil rebahan. Nah, itu harus belajar sama ahlinya. Kita ke Pak Kris berarti kalau gitu. Okay. Pak Bi udah call to action soalnya. Biar konsumen melakukan aksi nih, aksi mantengin nih. Gimana Pak Kris melihat fenomenal seperti ini gitu kan? Anda juga sering posting-posting juga di feed Anda gitu ya, di Instagram apa segala macam, membahas mengenai perilaku konsumen sekarang sudah berubah. Ya kan, hati-hati dengan begini, begitu dan seterusnya. Melihat dari pemaparan Pak Bi tadi, artinya kan nggak mungkin Pak Kris semua dirubah jadi tempat nongkrong. Bukan nggak mungkin dalam arti apa ya, mungkin terserah lah, mau itu pakai APBN, mau itu pakai apalah, mau macam-macam lah. Cuma kan biaya pasti gitu. Dan apa iya juga ketika dirubah terus, tapi ada juga yang baby boomers atau mungkin market-market tertentu juga masih membutuhkan budaya-budaya lama gitu misalnya. Atau tadi grosiran banget. Kan pasti kan nggak semua B2C kan Pak Bi ya. Pasti kan tetap ekosistem grosir kan juga harus dimainkan. Barangkali mungkin buat devisa negara Malaysia kan pada belanja juga ke Tanah Abang gitu kan. Gimana nih menurut Pak Kris? Iya, kita harus lihat bahwa problem itu adanya di mana. Oke.
siapa yang punya problem, kenapa itu jadi problem, baru kita bisa menyelesaikan problem itu. Oke. Kita menganggap bahwa sesuai dengan judulnya, Tanah Abang sepi. Seakan-akan problemnya adalah karena sepinya itu. Oke. Lapak UKM sepi, seakan-akan itu problemnya. Iya. Harusnya kita memilah atau mengirisnya menjadi 5 bagian. Kenapa kok sepi? Karena pengunjungnya jarang. Kenapa pengunjungnya jarang? Karena pengunjungnya tidak menemukan produk yang relevan. Kenapa produk yang relevan tidak ditemukan oleh pembeli sehingga dia jarang datang ke situ? Karena penjualnya menjual yang penjual pengen jual, bukan yang pembeli pengen beli. Wah, Nah, itu kan menyebabkan orang yang mau datang ke situ merasa nggak relevan lagi untuk datang ke situ. Ngapain? Kan saya mau beli sesuatu. Betul. Kenapa gue harus mantengin yang lo jual? Persis, Gitu kan. persis. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak B tadi mengingatkan kita bahwa ini adalah saatnya penjual, siapapun, kita semua, untuk mulai menggeser perhatian kita sebagai penjual dengan menggunakan perspektif pembeli. Jadi kita tidak bisa lagi semau gue kita sebagai penjual. Oke. Dengan menjual yang penjual pengen jual. Era itu udah lewat. Penjual lebih mudah, menjual yang pembeli pengen beli. Jadi kalau pedagang itu tidak mencoba memahami apa yang menjadi concern pembeli, apa yang menjadi anxiety, apa yang menjadi fear, apa yang jadi trauma pembeli, atau kita sering menyebutnya sebagai pain point, yang nggak akan ada cara bagaimana membuat traffic itu datang. Oke, kita kupas, Pak Kris. Yang dimaksud dengan menjual apa yang penjual jual gitu ya, itu kayak gimana modelannya? Ya, seringkali kalau kita mengambil banyak contoh UKM ya, ketika kita tanya mau jualan apa, jualan yang saya bisa. Jadi ketika saya dianggap bisa membuat nasi goreng, saya akan jualan nasi goreng. Ketika ditanya kenapa saya harus jualan nasi goreng, karena saya bisanya jualan nasi goreng. Marketing 1.0. Iya, fokus pada produk marketingnya. Ya udah, produk atau saya melihat di ujung sana lapak nasi goreng rame, di lapak sebelah sana rame juga. Kenapa tidak saya juga buka nasi goreng untuk membuat lapak saya juga sama ramenya, tanpa memperhatikan perspektif pembeli. Pembeli sebenarnya butuh apa? Jangan-jangan bukan butuh nasi goreng. Oke, tapi kan peminat nasi goreng juga ada pasti, needs-nya ada. Betul. Tetapi salahnya di mana? Caranya mereka kah atau? Caranya adalah langsung dengan membuat produknya. Padahal untuk memastikan produk itu laku di pasar kan ada product market fit. Nah, ada salah terjemahan. Product market fit itu dianggap produknya fit ke market. Yang seharusnya maksud dari product market fit itu harus marketnya dulu yang dilihat butuhnya apa, baru produknya dibuat. Oh, bedanya kalau produk 2.0. Iya 2.0 ke perilaku konsumennya lagi. Betul. Saya jadi nangkap satu kesimpulan deh. Koreksi kalau saya salah Pak Kris. Gara-gara tadi misalnya Anda mencontohkan mengenai produk nasi goreng. Ngomongin nasi goreng. Apakah ini nyambung nih? Terkorelasikan dengan pemaparan atau narasi seperti ini. Kalau memang misalkan dia jual nasi goreng, bilangnya juga nasi goreng, subjektivitasnya tinggi sehingga mulai keukur. Nanti ujung-ujungnya pasti perang harga lagi nih. Mulai keukur karena nasi goreng, iya segini. Contoh, misalnya kita ilustrasi aja. Saya baru pulang ke rumah malam-malam. Bawa nentengan kresek. Bapak saya nanya, apaan tuh bang? Nasi goreng. Oh, di mana? Di depan ada baru mangkal. Berapaan? 40.000. Respon dari bapak saya, mahal amat. Nah, itu kan menandakan bahwa kalau kita nyebutnya produk atau nasi goreng, pasti dia udah ketaker tuh. Standarisasi harga tuh yang nasi goreng sekian, karena yang disebut adalah produk. Itu kayak gitu nggak maksudnya? Karena kalau cuma bilang, saya jual jubah nih, ya jangan baper kalau dibelinya pada saat mau lebaran doang gitu. Karena dia ngejual apa yang dia jual, ya sebut saja produknya gitu.
Tapi kalau dibilang bahwa kalau yang Pak Abi sering ajarkan ke saya kan marketing 2.0 ada perilaku konsumen kan. Ada satu bisa dibilang benda yang bisa bikin kepercayaan dirimu meningkat saat lagi ketemu mertua di rumah. Itu kan jubahnya jadi lupa tuh. Iya kan? Tapi lebih kepada kayak apa tuh? Nah, istilahnya ketemu mertua kan lebih sering frekuensinya ketimbang lebaran. Ya lebaran setahun sekali. Ketemu mertua kan bisa jadi besok, bisa jadi lusa, kan gitu ya. Itu kali jadi nyambungnya tuh sehingga mereka, saya bisa nasi goreng, ya saya jual aja nasi goreng. Ya itu apa? Nah, gitu tuh ngaruh nggak sih Pak? Nah, seperti itu Pak Abi? Betul juga. Kembali ke nasi goreng ya. Iya. Nasi goreng pertama di dekat perempatan, di ujung gang. Nasi goreng kedua di tengah. Iya. Nasi goreng ketiga di paling ujung. Nah kan dia dapat sisa orang beli nasi goreng. Yang untungnya yang dekat perapatan ya. Nah untuk menarikin di perapatan apa yang dilakukan? Turunin harga. Gitu. Biar dia ngelewatin di perempatan untuk dikejar ke sana. Iya betul. Capek juga kalau jualan harus turunin harga ya. Nah itu dia. Guru saya Pak Abi pernah mengajarkan teman-teman namanya adaption kategori. Apakah ini yang disebut dengan laggards? Iya. Nggak ada pilihan lain. Cari aja yang paling murah. Iya. Jadi ya cukup kompleks sih sebenarnya. Oke. Tapi yang paling penting adalah kita paham perilaku pembeli. Kita harus tahu apa yang mau dibeli oleh pembeli. Jangan egois apa yang kita bisa jual untuk penjual gitu. Meskipun sama-sama kebetulan nasi goreng. Ya. Jadi kalau ujung udah ada nasi goreng, ya kita pasti dapat sisanya dong. Ya jangan jual nasi goreng gitu. Kalau masih mau jual nasi goreng, tapi harus ada perbedaannya. Nasi goreng yang kambing misalnya gitu. Itu added value. Ya. Ditambah value-nya. Jadi orang itu datang nyari nasi goreng kambing, berapapun dibayar. Itu 2.0. Karena marketing 2.0 atau 2.0 atau 2.0 itu adalah ya lagi-lagi balik lagi perilaku konsumen. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan yang harusnya konsumen mendekat ke brand, tapi malah brand atau mendekat ke konsumen? Itu gimana tuh Pak Bi analoginya? Gini, jadi kalau teman-teman memilih marketing atau selling, itu nggak salah. Sekali lagi nggak salah ya. Tapi harus sadar bahwa produknya harus ditawarkan kepada pembeli. Ngoyo lah. Ya. Beli nih air minum gue gitu. Segala macam. Kalau mau pembelinya datang, ya diskon gitu. Oke. Nah, tapi kalau branding itu membuat pembeli mendatangi produk kita. Bahkan lebih mahal gitu. Enak tuh. Iya, makanya boleh pilih sih, mau marketing selling boleh, mau branding boleh, gitu. Cuman ininya berbeda, caranya berbeda. Oke. Kalau dengan membangun brand, maka pembeli akan datang untuk mencari produknya. Kalau marketing dan selling, produknya akan ditawar-tawarkan kepada para pembeli dengan macam-macam. Oh iya, benar. Kalau branding itu kan makanya kan ada istilah personal branding. Iya. Corporate branding, product branding gitu. Jadi dibangun tuh sehingga konsumen yang datang. Kalau zaman sekarang konsumen milih. Nyoblos. Yang warna apa Pak Bi? Belum tahu. Belum tahu ya. Kasih solusi sih biru. Warnanya beneran, warnanya ini biru. Saya merah tua. Merah tua. Saya mau nambahin lagi takut. Mending kita nambahin kasus-kasus aja yang ada ya terkait brand ya. Nah, kita masuk ke ranah sekarang perilaku konsumen yang ada di Blok M, Pak Kris. Blok M tak seperti dulu, itu suka ada hashtag seperti itu tuh. Dulu mungkin masih asik dengan tongkrong-tongkrongannya apa segala macam, tapi sekarang Blok M Plaza. Ini kita cerita seputar di Jaksel dulu teman-teman ya. Karena nonton seluruh Indonesia nih. Dengan ditambah ada MRT, kebetulan itu adalah jalur seksi atau jalur protokol, jalur penting sehingga harus dibangun stasiun di situ. Bayangkan ketika memang ternyata itu nggak dapat jatah bangun stasiun MRT. Terus gimana itu lingkungan sekitar? Maksudnya apakah melulu bergantung pada ya udah deh kalau memang ini sepi kasih ngomongnya apa ya? Kasih aktivitas, kasih apa sih? Traffic. Kalau ke stasiun apa segala macamnya.
Ya kasih traffic lah mungkin gambaran gitu. Oh ada yang sepi kasih traffic. Oh ada sepi kasih traffic. Memang harus dimanjain begitu melulu gitu biar tetap tinggi trafficnya. Gimana terkait dalam hal ini? Ya ada satu rumus menarik yang juga ditulis di buku terbarunya Pak Subiakto. Ya. Ini buat kita sebagai penjual, kita harus mengambil rumus ini sebagai pegangan penting. Sebentar Pak Kris, ini izin dulu nih, boleh dibuka nggak nih? Ini ilmunya ada di buku soalnya nih. Nanti teman-teman udah nggak beli buku. Bocoran tipis-tipis. Boleh ya, bocoran tipis-tipis ya. Jangan dilengkapin, biar pada beli. Nanti kalau kebanyakan saya dimarahin Pak Abi juga. Iya. Kalau bisa didongengin satu bukunya Pak. Kita tinggal denger aja nih. Ini apa? Dibacain deh. Oke, gimana Pak Kris? Jadi rumus dari Pak Abi adalah kita sebagai penjualnya ya, asumsinya kita sebagai penjual. Apa yang diinginkan penjual? Cuan. Oh iya dong. Cuan tuh asalnya dari mana? Dari barang yang laku kan? Bukan. Bukan. Maksudnya cuan itu berasal dari traffic. Oh ya, oke. Traffic berasal dari keramaian. Iya. Ya. Nah, bagaimana membuat keramaian itu terjadi? Ya. Dengan membuat atraksi, iyalah. Segala macam. Nah di zaman dulu ada 3 hal yang bisa membuat traffic itu tercipta. Yang pertama iklan. Marilah datang berbondong-bondong, semua berkerumun. Iklan. Iya. Yang kedua gathering spaces. Jadi misalnya itu pasar, stasiun, terminal, lalu lintas orang, membuat orang terjadi pertemuan di situ. Yang ketiga adalah bagaimana membuat satu atraksi yang tadinya di situ nggak ada atraksi sulap, dibuat atraksi sulap, sehingga orang jadi berkerumun, jadi penasaran dan seterusnya. Yeah. Dari 3 ini kita sebagai penjual jadi punya peluang untuk jualan. Itu yang tadi digambarkan Mas Heri dengan terminal Blok M tadi itu. Ada terminal, ada transit untuk MRT dan kemudian orang rame-rame datang dan mallnya menjadi agak hidup lagi. Iya, ya kan pertemuan tuh. Betul. Nah, tapi eranya berubah sekarang. Okay. Dari pelajaran Pak Abi kita belajar bahwa place P ya. Jadi kita diajari Pak Abi 4P. Product, price, place, promotion. Kita langsung loncat ke place ya. Nah, kita selama ini menerjemahkan place itu adalah space, tempat. Iya. Yang kita lupa, di tempat itu ada traffic. Di tempat itu ada akses. Di tempat itu ada kenyamanan. Di tempat itu ada kemudahan untuk orang mengekspresikan diri. Nah, itu hal-hal yang mungkin diabaikan oleh teman-teman di Tanah Abang. Padahal ada satu fakta menarik, ini di ilmu behavioral science menjadi bahasan yang sangat mendalam. Fakta penting bahwa pembeli itu bukan makhluk yang rasional. Nah, kan mereka beli gara-gara dia berpikir rasional. Betul. Kita merasa sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi, begitu kan. Tapi sebuah penelitian mengatakan bahwa otak kita 95% dari keputusan otak kita itu ada di wilayah subconscious. Tidak sadar. 95%. Gede juga ya. Apa yang kita pilih untuk sarapan, kita mau minum kopi atau minum teh, mau olahraga dulu atau rebahan, mau liburan atau mau kerja. Pilihan-pilihan itu seringkali kita ambil tidak dengan satu logika yang panjang, analitis. Tapi lebih nggak pakai mikir. Iya. Tapi lebih insting, emosional kayak begitu. Nah, itu yang kemudian membedakan dengan 3 hal yang tadi saya sebut tadi. Iklan, gathering spaces, dan kemudian attraction. Sekarang digantikan oleh network. Dan conversation. Dan itu hanya bisa terjadi di online. Jadi jangan abaikan terjadi pergeseran perubahan perilaku dari generasi X atau baby boomer berubah sekarang ke generasi Y, Z dan seterusnya, milenial ya. Itu karena mereka sudah tidak lagi berpikir secara full rasional. Mereka memberikan pertimbangan-pertimbangan emosional dalam mengambil keputusan.
jangan dilupakan bahwa apa yang dibeli oleh kita sebagai, kalau kita posisinya sebagai pembeli ya, itu bukan barang. Yang kita beli itu bukan produk, tapi kriteria. Saya hanya mau minum ini kalau saya hanya mau pakai ini jika kriteria. Dan kriteria itu tidak diputuskan oleh individu kita masing-masing. Kita memiliki kelompok, kita memiliki peer, kita memiliki teman bergaul, bercakap. Dan percakapan itulah yang menimbulkan value baru. Di pojok sana ada sate lebih enak, di pojok sana nasi gorengnya lebih pedas dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya emosional yang kemudian mempercepat pengambilan keputusan sehingga produk itu dipilih. Bukan semata-mata karena yang kita pelajari di marketing 1.0. Hanya sekedar produk, sekedar harga, sekedar promotion, sekedar begitu. Jadi ada aspek yang non-rasional. Dan itu yang kemudian membuat itu bergerak menjadi marketing 2.0, 3.0, 4.0. Karena produk sudah bergeser menjadi produk as a service. Produk sebagai layanan, bukan produk sebagai produk. Padahal yang dibeli sama. Iya. Ya, saya nangkep nih. Ini saya simpulin ya Pak Kris. Kadang kita juga lupa. Ya memang ternyata kita beli sesuatu kriteria tadi ya. Bukan hanya produknya. Misal, nih, koreksi kalau saya salah. Berarti yang namanya konsumen atau market ketika memutuskan beli sesuatu akan lebih kuat kalau ternyata ada dorongan-dorongan misalnya agar dia kelihatan sukses misalnya, agar dia kelihatan ikut yang lagi kebanyakan orang omongin di sosial media. Gila dia udah ke situ duluan ya, biar dia diomongin gitu kan. Update up to date banget ya gitu ya. Atau ada dorongan gara-gara mungkin kata orang misal bisa berubah di tempat gara-gara contoh gini. Ini ada minuman. Nggak usah pakai contoh minuman deh. Misalnya yang paling gampang sepatu kan bermerek tuh. Tiba-tiba kita lagi ngayal sendirian. Oke, lagi browsing. Wah, saya mau beli Nike misalnya, atau saya mau beli Reebok. Gara-gara temen lewat terus nyeletuk kayak, gue denger lo mau beli Reebok ya. Ih, gue mau mendingan Nike kali. Bisa berubah tuh. Betul. Padahal produknya kan sepatu ya. Iya. Sepatu 1.0 tadi tuh. Tapi karena mungkin ada perilaku kawan kita yang asalnya tuh kayak, gue kemarin asik tuh, apalagi ditembumbuin dengan bahasa gini, gue kemarin jebol pitching tuh pas pakai Air Jordan yang itu gitu ya, karena dipandang gue sebagai pengusaha sukses misalnya. Serius lo bisa berubah tuh. Benar. Itu yang dimaksud dengan kriteria ya. Jadi kita kadang lupa. Kita apa? Kalau mau beli minum, jika terlihat ini, jika nanti imbasnya begini, jadi gitu ya. Betul. Itu malah lebih sadis ketimbang si produk itu sendiri. Betul. Makanya di buku saya itu produk yang apa? Oh iya saya baca tuh. Jadi dengan kata yang aja udah berubah dia. Sama-sama sih nasi goreng, tapi yang ini nasi goreng yang biasa, yang ini yang luar biasa. Itu aja udah berubah. Padahal sama-sama nasi goreng. Iya bener ya. Tapi kalau mau saya sederhanakan, apakah semudah dengan dikasih testimoni aja Pak Bi? Dengan pola-pola seperti itu kan kadang kan kita ngegiring gara-gara ya kan ada satu strategi yang dinamakan dengan testimoni, minta testimoni dong, produk gue dong. Sehingga orang baca ulasan jadinya dia jadi terpanggil gitu ya. Gaya-gaya yang dulu kita udah tahu bersama lah. Nah, apakah cukup dengan kayak tadi tuh untuk menggiring opini? Karena katanya ada the power of mouth gitu, mouth to mouth gitu, marketing mulut ke mulut gitu. Ya terus ngapain di edit value? Tinggal nyuruh orang aja. Adik kita atau bot atau bayar seseorang suruh pada komen nih. Atau buzzer. Iya kan? Nah itu ngapain bangun brand? Pakai buzzer aja atau pakai testimoni? Gimana tuh Pak? Di branding orang lain. Di branding orang lain? Maksudnya gimana? Ya yang ngasih testimoni yang nge-branding. Oke. Is it okay? Bagus? Atau enggak ya? Orang lain yang nge-branding ya? Kebetulan di brandingnya salah. Udah berantakan. Tergantung matanya dia. Gitu. Dan ada aspek yang tidak boleh dilupakan. Zaman kita sekolah dulu, kita diajari bahwa broadcasting itu adalah cara untuk menyebarkan satu pesan yang sama kepada setiap orang.
kita asumsikan semua orang itu memiliki minat dan ketertarikan yang sama pada satu produk atau isu tertentu. Perkembangannya sekarang bukan lagi broadcasting, tapi narrowcasting. Menyempit. Nah, artinya yang tadi Mas Dery sampaikan tentang testimoni, tentang bagaimana influencer itu memiliki pengaruh untuk pengambilan keputusan pembelian gitu. Nggak sesimpel itu, Mas. Tapi ada pertimbangan siapa yang saya jadikan role model. Ketika tokoh A bicara, belilah ini gitu. Siapa dia? Tapi ketika yang bicara ini adalah Mas Dery, saya akan yakin. Amin. Karena conversation yang bernilai. Saya tahu Mas Dery tahu saya. Iya. Tapi ketika itu hanya seorang tokoh, misalnya bintang iklan atau apa, dia kan ngomong begitu karena dibayar. Iya lagi. Begitu. Jadi udah tahu. Jadi kita udah tahu. Ya, lu memang brand ambassador-nya gitu ya. Jadi ada pertimbangan proximity, kedekatan. Siapa yang ngomong kepada siapa? Loh, cara bikin kedekatannya kan paling bisa dihitung jari, Pak Kris. Adik kita, kalau yang ngomong adik kita yang dekat sama kita propose ya agar dia mau ya. Orang kakak kita, orang yang lebih berpengaruh, orang yang memiliki kepakaran, orang yang dianggap memiliki solusi atas problem kita. Ada hal-hal kriteria. Oke. Nah, itu kan pasti butuh biaya, butuh cost. Not really. Itulah fungsinya media sosial. Jadi kalau kita membaca media sosial itu kan kita anggap adalah media dan berjangkauan sosial. Namanya juga media sosial. Kenyataannya kan enggak. Semakin ke sini, media sosial itu bukan media dan semakin tidak berjangkauan sosial. Ada sebuah studi yang mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan satu pesan yang sama melalui media sosial, yang terjadi adalah potensi terjadinya konflik. Karena pesan yang sama dipersepsi berbeda oleh tiap orang. Oh iya, makanya satu pesan bisa pro ada kontra ya. Yes. Nah, itu bedanya ketika pesan ini dibawakan oleh orang dengan proximity atau kedekatan. Dan affirmity, kesamaan. Jadi sama-sama penyuka bakso, sama-sama penyuka nasi goreng. Ketika itu disampaikan oleh Mas Dery, Mas Kris, di sebelah sana ada orang jual nasi goreng baru. Saya percaya. Karena kita sesama penghobi produk atau kriteria produk yang sama. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan informasi apa yang kita anggap sebagai referensi, siapa yang kita anggap sebagai preference pilihannya, dan itu yang menentukan pilihan. Oke. Dan orang-orang ini akan bersuara balik lagi. Mungkin dengan royal, mungkin dia jadi loyalis, mungkin dia punya ikatan emosi, mungkin dia menjadi advokasi sebuah brand atau produk. Nggak akan bisa bersuara kalau dia nggak bangun brand itu sendiri ya Pak Bia. Nah ini daripada dipaksa banyak pemain baru UMKM punya duit dikit, ada space buat istilahnya budget marketing lebih panjang, taunya langsung dihabisin bayar influencer, tapi nyatanya boncos, ya kan, dipaksa untuk diperkenalkan, disodorin dan seterusnya. Tapi kalau mungkin polanya lebih hemat, mungkin dia tahu cara bangun brand itu sendiri sehingga menciptakan ikatan emosi. Jadi nggak perlu dibayar pun brand itu akan bersuara, jalan sendiri, bahkan malah orang yang rela untuk beli, dia beli, rela buat ngomong lagi. Padahal dia beli. Kalau influencer kan dia nggak beli, dia malah dibayar. Kalau dengan impact kebangun brand ya Pak Bia, berarti yang saya maksud dia yang beli, dia yang bersuara. Nah itu boleh terjemahin nggak Pak Bi? Kan itu banyak yang masih bingung karena mereka manjanya pasang ads saja, bayar endorse aja buat menyuarakan brand ini kan. Nah ini kesalahan umum ya, artinya wajar bahwa sulit membuktikan antara broadcast dengan narrowcast. Kalau broadcast itu tadi dari bilang, siapa yang ngomong tadi dapat 50.000. Iya. Berapa hari? Nah, itu narrowcast. Hari ini mungkin cuma 5. Besok udah 100.
besok lagi tambah 1.000 gitu. Itu narrowcasting. Jadi ada ada time lag di situ. Sementara kalau broadcast itu satu kali disiarkan dan satu kali siaran didengarkan oleh ribuan orang, jutaan bahkan, itu nggak bisa diulang. Gitu. Boleh dikasih contoh nggak Pak Bi? Narrowcasting lebih dalam. Contoh kasus aja biar teman-teman mudah. Kasih solusi. Oke, saya jadi deg-degan nih. Dibedah lagi, saya pancing biar nyebutin yang lain, malah brand saya sendiri. Narrowcasting. Maksudnya obrolan ini kan ngomong kosong ya. Obrolan. Obrolan. Ya, kosong ya. Saya nggak bayar, Dery nggak dibayar. Dery nggak bayar, saya nggak dibayar. Nah, ini namanya social talking. Tapi ternyata begitu menghasilkan ribuan yang nonton, jadi ada nilainya kan. Gitu. Padahal nontonnya nggak sekaligus, nggak cuman hari ini tanggal sekian, jam sekian nonton ya, tapi nontonnya bisa diulang nanti lewat YouTube lah, lewat IG live yang ditunda gitu. Jadi yang nonton ada banyak nih, ada berapa? 1 juta, tapi nggak sekaligus 1 juta, bertahap. Iyalah. Itu narrowcasting. Narrowcasting. Jadi, tahapan-tahapan itu bisa jadi gara-gara ada si A nonton, akhirnya dia sebarkan informasinya. Persis. Itu sekali lagi sosial media namanya. Dan sekali lagi keputusan itu sifatnya emosional, dipengaruhi oleh siapa yang memberikan input kepada kita. Oh iya. Dan juga begini, kadang-kadang produknya udah cocok, harganya udah cocok, saya mau beli. Kapan Pak Bi? Tergantung hari baik. Ya, gitu. Kalau hari Selasa saya biasanya nggak beli-beli loh. Ya. Cuma saya itu belanja hari Sabtu aja. Kan itu emosional kan, menjadi personal. Jadi keputusan untuk membeli atau tidak sudah dibuat, tapi realisasi pembeliannya tergantung emosional. Dan boleh tahu nggak bagaimana dan kenapa gitu ya judulnya ya, terkait Apple mengeluarkan iPhone. Sekarang kita tahu iPhone 15 gitu nanti akan naik lagi. Itu kan setiap setahun sekali di bulan November katakanlah. Nah, itu kan kayak udah ada magnet tertentu ya Pak Bi? Iya. Kayak orang nungguin bela-belain di teaser dari mungkin di bulan Maretnya, bulan Februarinya, kita akan keluarin yang begini modelannya. Terus tiba-tiba langsung kayak di bulan November, habis aja udah langsung. Iya, karena begini, secara emosional, itu gimana? Kita itu percaya bahwa keluaran Apple 15 pasti lebih baik dari yang 14. Yang 15 lebih baik dari yang 14. Itu emosional. Apa karena gara-gara angkanya? Angka lebih tinggi pasti lebih? Betul. Oh, itu ada strategi juga ya? Ada strategi. Nggak cuma sekedar bukan angka biasa lah ya? Oh ya? Iya. Jadi bisa bikin brand seri 1 dan bisa bikin brand seri 2. Yang kedua lebih lengkap nggak? Oh iya, lengkap. Itu belum terbit bukunya. Kamu sudah punya persepsi. Apakah harus angka? Ada nggak cara lain? Nggak. Silver, gold, sama platinum gitu kan. Dari kartu kreditnya apa? Platinum. Enggak ada kartu kredit. Kartu debit. Atau silver. Ya, debit ya, platinum. Platinum. Iya. Lebih tinggi dong dari yang silver. Oh iya. Dari gitu. Bisa transfer dari lebih banyak apa segala macam. Nah, itu kan emosional. Ya, saya ada yang platinum, ada yang silver. Buat misahin tabungan misalnya. Nah, berarti itu pun juga udah beda ya. Ya, batas transfernya berapa? Iya. Itu udah otomatis kalau kita terima lah, udah diajarin sama orang. Iya benar. Tapi kalau kita mundur jauh, Pak Bi, apakah UMKM juga harus bangun brandnya tuh kalau kita ngomonginnya teori 1.0 atau sampai 4.0 gitu ya. Itu kan mereka berpikir bahwa kita yang penting besok bisa makan dulu, tapi pengen gimana caranya 4.0 gitu ya. Nah, mindsetnya tuh masih kayak boleh nggak langsung ke 4.0? Kalau kita nggak pengen langsung ngomongin produk, boleh nggak langsung kita bangun komunitas, komunal gitu. Taruh ujung-ujungnya berarti pakai harga dong buat bayar apanya lah, orangnya lah, komunitasnya lah. Yang gitu-gitu Pak Bi. Nah, ini pengertian yang awam ya. Iya. Tapi kejadiannya, faktualnya adalah
kita itu berbisnis dengan marketing 1.0. Iya. Tapi kenyataannya masyarakatnya menuntut 4.0. Sementara kita masih di 1.0. Kita dipaksa mau nggak mau masuk ke 4.0. Karena melihat dari apa yang mereka pengen beli. Pembelinya ya. Kenapa malah pembelinya menuntut ingin ke 4.0? Misalnya, orang lebih percaya membeli barang sama orang yang kenal kita. Iya dong. Itu engagement. Itu 4.0. Maka penjual harus mengenal pembelinya. Kalau nggak kenal pembelinya, siapa orangnya? Nggak ada urusan. Pokoknya kau tawarin, ya nggak dibeli karena nggak kenal. Tapi ketika ada keakraban, gue beli aja deh. Lebih mahal deh, nggak apa-apa deh. Tetangga saya nggak enak. Gitu. Ada kedekatan. Cara bangun kedekatan atau engagement-nya itu bagaimana? Ngobrol, kalau ditanya jawab. Jangan lu ngomong sendiri nyerocos, gua komen lu diemin. Gua juga tersinggung. Hal kecilin aja UKM tuh nggak mikirin ya. Betul. Saya pernah ketemu sebuah merek gitu ya makanan misalnya. Saya lihat tuh yang nanya-nanya di komen dianggurin begitu aja. Iya, nah itu salah. Karena tidak menciptakan engagement, keterikatan. Itu sudah marketing 4.0. Walaupun jualannya itu masih pecel, masih gado-gado, masih fisik, tapi approach-nya itu udah engagement. Oke. Udah sama-sama masyarakat gado-gado gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi yang lainnya, itu kan produk gado-gado tapi bangun engagement. Iya. Khawatirnya orang malah ngiranya, lah ini kan one on one nih, berarti produk lagi. Betul. Tapi kalau berpikir bahwa marketing 4.0 yang Pak Bi suka ajarkan ke saya dan teman-teman juga, dia beli agar diterima di golongan apa dan siapa gitu ya. Nah, golongan berarti kan harus dioptimasi dengan kelompok. Ya. Mungkin dari visualnya, dari postingannya dan seterusnya. Nah, artinya untuk menggairahkan biar kita makin engage, terus kita harus menciptakan atau masuk ke dalam sebuah komunitas, Pak Bi. Iya. Tribes itu tidak membutuhkan membership card. Oke. Jadi kalau dari suka pakai sepatu Nike, saya pakai Nike. Kita nggak usah ngomong aja udah satu tribes. Saya ngeliat pakai Nike yang gitu ya. Saya juga pakai Nike. Oke. Ya, jadi ketika Pak Luhut pakai Nike, kamu pakai Nike, punya interest yang sama nih. Satu tribes kita nih. Ya, kita udah buka kunci untuk ngobrol. Oke. Itu bibit-bibit komunal ya. Betul. Jadi nggak harus tiba-tiba dia keluarin budget produksi untuk bayar model, langsung kita keluarin. Jadi ini lagi mengajarkan ke teman-teman UMKM yang masih berpikir, oke lah, mungkin kalau bisa langsung jumping kenapa enggak? Tapi dari dasarnya mereka banyak melupakan engagement. Jadi kita move ke marketing 4.0 ya. Yang kedua excitement. Oke, terkait harga. Produknya, ya terkait harga. Produknya bikin excited apa enggak? Contoh? Jadi ketika saya makan itu excited. Ketika saya makan pesanannya sama dengan Pak Luhut, saya excited. Gitu. Itu dilakukan oleh Apple ya ketika keluar di bulan November di iPhone 15 itu ya? Iya. Berarti inovatif masuknya? Terobosan-terobosan baru? Bukan? Bukan, itu excitement aja. Memberikan perasaan, kalau sudah excited, harganya berapapun saya bayar. Bahkan saya bisa loh ke Jogja naik pesawat, sampai di Jogja makan siang, di Yujum, udah gitu pulang lagi ke Jakarta bisa. Karena excited. Berapapun saya bayar. Bangun agar excited atau bangun excitement itu gimana, Pak Bi? Nah itu dari yang pertama, ada engagement nggak? Dari situ dulu tuh ya? Iya. Saya kemarin ke Bali, ketemu Mas Keke, hanya untuk ngobrol sehari 2 hari, pulang lagi. Ditanya ngobrol apa? Ya ngobrol aja. Karena ngobrolnya itu bikin excitement. Jadi engagement-nya itu bikin excitement gitu. Oke. Kalau udah excitement, berapapun dibayar. Apakah cukup dengan jualan produk terus tiba-tiba dia cuma ngobrol aja di komen padahal marketing 1.0? Iya.
Bisa langsung berubah langsung ke 4.0. Bisa. Tanpa pakai komunitas gitu-gitu. Enggak, bisa langsung. Wow. Gitu. Wah, ini kabar gembira nih. Hanya dengan engagement aja udah bisa masuk, udah bisa ngebentuk. Kalau engagementnya kepada 5 orang, itu udah tribes. Oh, Jadi engage sama saya, engage sama Mas Chris, engage sama Bu Tita, itu udah satu tribes. Dan ujung-ujungnya akan lebih mudah ya konversinya. Betul. Ya, itu makanya pergeseran. Ujung-ujungnya dikasih, wah ini harganya 10.000 nih Mbak Abi. Ya udah deh, gue beli 15.000 deh gitu. Apalagi kalau udah ngomongin marketing 4.0, beli agar diterima di golongan mana. Kalau ngeliatin Pak Abi udah pakai iPhone 15, Pak Kris sudah juga ikutan beberapa hari kemudian ganti, Bu Duwita ganti, kita nongkrong bareng, ya kali kita gengsi juga gue Pak. Ya udah pada ganti semua, ya kali gue belum ganti, kan gitu ya. Itu kekuatan tribes tuh kayak gitu tuh. Iya, betul. 4.0 tuh biar gue diterima di golongan itu gitu loh. Betul. Ya kalau enggak ya gimana besok-besok baru ngobrol, mata turun dikit aja kita udah baper. Ya, ini pasti nih ngeliatin handphone gua nih gara-gara belum ganti nih. Padahal cuma biasa aja gitu. Orang tadi saya datang aja ngeliat kaosnya Derry langsung baper. Kenapa, Pak Bi? Saya kan kaos resmi, situ kan anak muda. Jadi kita nggak satu tribes nih. Justru saya yang levelnya kerendahan. Kalau pakai baju itu kan agen valuasi. Baju bisa bikin brand. Saya yang harus minder. Ya, gue nggak pakai baju itu lagi. Berarti ilmu gue dipertaruhkan ntar. Karena ngeri ini baju bisa bikin brand. Nah, artinya ternyata UMKM juga bisa bikin brand. Asal tahu caranya. Ya. Seperti yang tadi Pak Kris juga udah singgung-singgung tipis-tipis. Caranya ternyata Anda ngumpet-ngumpet buka bukunya Pak Bi ya. Oh iya. Udah di situ caranya itu Pak. Itu buku wajib, buku bacaan wajib. Kitab. Oh kitab. Udah ngeri lagi tuh. Kitab bacaan wajib. Udah jadi kitab ya beliau. Wow, apa yang kesan-kesan di bukunya Pak Bi? Ya selalu kita diingatkan bahwa nggak bisa hanya sekedar melakukan tanpa ada ilmunya. Yeah. Dan kita beruntung punya guru seperti Pak Bi. Wow, guru saya yang juga. Dari buku itu kita bisa belajar lebih terstruktur begitu. Maksudnya apa sih? Apa yang harus dibenahi sih? Kayak gitu-gitu. Yeah. Yang sebenarnya kita mungkin ya siapapun penjualnya akan melakukan itu. Siapapun pedagangnya akan juga melakukan itu. Tapi tanpa dasar pemahaman, loncatannya itu nggak akan berdampak. Begitu. Itu ya. Jadi kita tuh jangan pernah beramal sebelum berilmu gitu. Ya kan? Dan sebetulnya secara teoritis buku saya itu ngomongnya sama. Marketing secara teori ya sama dengan siapapun yang nulis buku marketing. Cuma bedanya buku saya itu teorinya sudah dipraktekkan. Gitu. Sehingga lahir teori baru yang namanya tacit knowledge. Oh itu. Masalahnya ada juga yang baru belajar lewat webinar, online course, terus tiba-tiba kan misalnya bukan buku gitu ya. Nah itu dia udah praktekin berapa lama? Nah itu. Apakah sudah lebih dari 50 tahun? Nah itu yang pertanyaannya tuh. Ini jadi tacit. Tacit itu, oh ternyata marketing itu nggak usah semuanya dikerjain. Mungkin separuh aja gitu. Akibatnya lebih mudah untuk teman-teman UKM untuk dipraktekin. Oke. Dan akhirnya saya jadi ingat Pak Bit. Nih, ini true story nih. Ada kisah menarik yang judulnya adalah itu dialami nama saya sendiri ya. Judulnya adalah mengakuisisi kompetitor atau produk atau konsumen gitu ya. Tanpa harus kita effort atau bahkan ngeluarin duit sama sekali. Itu terbukti. Tapi saya nggak mau nyebutin siapa yang ngomong dan apa nama brandnya. Suatu hari saya lagi ngobrol orang penting. Beliau tiba-tiba cerita dan saya nanya, Pak, lagi sekarang jalanin program apa? Oke. Dia sebut, oh di instansi kami lagi bikin program ini gitu. Nah programnya yang memang dia lagi jalankan. Terus pas disebut kata itu, saya langsung refleks. Saya langsung bilang, oh, berarti sama Pak Abi ya? Gitu. Saya cuma refleks gitu aja, dia cuma ketawa-tawa aja. Iya. Terus akhirnya tadi saya nanya teman-teman sama Pak Abi lagi jalan sama Pak ini. Gitu kan. Enggak, soalnya dia nyebutinnya yang disebut nama produknya Pak Bi, tapi dia bukan menyebutkan nama produknya dia. Itu efek dari
bangun brand tuh yang bener begitu ya, Bi ya. Ternyata bisa terakuisisi, dia sendiri terakuisisi sama Pak Abi, padahal programnya dia yang bikin. Lah kan lucu ya. Ibaratnya misalnya saya bikin Nike, terus tiba-tiba Dimas nanya, gitu, Der, lagi bikin produk apa bisnisnya, gitu kan. Harusnya kan saya jawab Nike ya, tapi saya bilang Adidas. Si Adidas punyanya Pak Abi. Tapi saya dengan, udah, refleks aja, jalan aja ngobrolnya. Lah kan parah ya. Maksudnya level udah owner sama owner malah menyebutkan kompetitornya. Kan itu, oh ini level apa lagi nih ilmu brandnya nih. Itu terjadi, makanya tadi saya nanya. Brainwash. Jadi kalau campaign itu harus paham. Ada 3 level campaign. Iya, oke. Campaign pertama itu memperkenalkan kompetensi. Iya. Level kedua yang pertama itu mempopulerkan ya. Oke. Level kedua itu membuktikan. Jadi sudah dilakukan. Nah, level terakhir itu brainwash. Oh, itu udah paling sadis tuh ya. Ya, coplos kumisnya gitu. Wah, coblos kumisnya. Iya. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Itu Pak Abi semua tuh. Itu harus tahu ini campaign membangun awareness atau brainwash, kita harus tahu. Iya benar. Kalau kecepatan nggak ada gunanya. Iya benar. Ketika baru awal-awal memperkenalkan diri udah coplos kumisnya, wah salah. Iya benar. Dan itu kata-kata itu misalnya udah dibangunin dengan benar narasinya, coblos kumisnya. Mau tadinya dia di rumah mau keluar ke TPS tuh misalnya ingetnya si A gitu ya. Taunya gara-gara terbrainwash coblos kumisnya, begitu masuk TPS kotaknya malah cari kumisnya. Padahal dari rumah nggak ada kumis tuh orang itu niatnya mau dicoblos ya. Udah ke brainwash tuh dia tuh. Sama kayak yang cerita tadi tuh. Makanya saya iya aja. Oh iya, yang nggak heran juga mau orang-orang penting kayak gimana pun udah levelnya Pak Abi mah saya nggak heran. Kecuali disebutkan mungkin punya teman saya, tapi dia nggak punya pengalaman lebih gitu. Makanya saya nanya, kok bisa Pak kerja sama dia? Justru malah secara egoisnya, lah dia aja sama saya aja, saya duluan gitu bangun brand ibaratnya gitu ya. Kalau ini kan disebut tek, oh jualan Pak Abi, nggak heran juga. Ya udah saya diem aja. Tadi saya nanya, Pak Abi lagi jalan sama Pak ini. Enggak. Lah, beliau nyebutinnya itu. Oh salah, yang diklarifikasi lagi. Yang punya beliau namanya ini, yang punya Pak saya yang namanya bener kepleset. Bangun brand memang benar. Semua itu ada di buku, Pak Bi? Ada di buku. Oke, buku bisa dibilang dia baca sendirian. Tapi kalau mau untuk 2 arah gimana, Pak Bi? Ada workshop nggak? Buku saya yang pertama itu emang dibaca. Ada kok bukunya, mungkin dibawa oleh, nggak dibawa. Ada, bukunya ada. Boleh. Silakan dibawa kepala sekolah kalau mau diambil ada duitan. Dim, minta tolong Dim. Tapi tasnya aja. Okay. Nah, buku saya itu kalau namanya buku itu pasti persepsinya untuk dibaca. Iya. Betul, dibaca. Tapi itu persepsi orang lama. Maksudnya persepsi semua orang, buku itu bisa dibaca. Tapi yang suka baca itu orang lama. Oke. Baby boomer atau Gen X gitu ya. Karena sekarang baca, belah, males lah. Mana sempat gitu kan. Oke. Jadi nggak dibaca. Apa yang dilakukan di buku ini? Yang dilakukan di buku ini ada ininya. Oh, ini dia nih bukunya nih. Ya, ini bukunya. Ada QR code. Oh, jadi ketika dia nggak paham satu arah baca buku, akhirnya di-scan. Sukanya di-scan, keluar pelajarannya, video. Dijelasin tuh tafsirannya bagaimana. Ya, oke. Itu sekarang baru satu itu video. Nantinya kalau mau dibacain jadi jadi audiobook. Jadi dari nyetir di Jakarta ke Semarang atau ke Surabaya sambil dengerin, dibacain sama Pak Pi, suara Pak Pi, terus dibacain sama Pak Pi gitu. Oke. Itu nanti ada pilihannya. Terus kalau masih belum puas, mampir di warung mau lihat videonya Pak Pi, ngebacain buku itu bisa. Oh. Pakai AI tapi bukan Pak Pi yang ngomong. Waktu kemarin saya datang di Indonesia Spicing the World, Pak Pi ya dipakai AI itu. Iya, tapi sengaja suaranya dibedain.
supaya orang tahu itu AI. Oh iya. Kalau suaranya sama seperti sekarang, wah itu Pak Abi tuh di video. Take videonya gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau memang misalkan pengen ada waktu untuk kesempatan ketika buku udah kita beli, terus kurang puas nih untuk ngobrol langsung apa segala macamnya, ada nggak Pak Bi misalnya untuk kita ya minimal kopi darat atau ada workshop atau ada pelatihan yang kemarin saya juga pernah ikut berkali-kali punya materi Pak Bi workshop itu. Betul. Ada ya Pak Bi? Sekarang memang ada workshopnya, ada konsultasinya juga. Oke. Kalau misalnya masih 11-12 gitu ya, itu bisa nanya langsung. Terus nanti kedepannya akan ada semacam kita bilang game ya, Mas. Ada game gitu. Jadi diisi kategorinya sampai keluar experience-nya. Oh, gitu. Ya. Itu kapan Pak Bi? Masih lama. Masih lama ya? Ya. Tapi yang terdekat adalah ini coba aku buka aja ya. Nanti kita bantu teman-teman ya di deskripsi di bawah ya. Ya. Ada satu workshop yang dalam waktu dekat ini ada Pak Bi? Ya, nah workshop yang saya anggap penting di samping bikin brand adalah memahami perilaku konsumen. Oke. Saya kasih judul Paham Perilaku Pembeli. Paham perilaku pembeli. 3P. Ya, 3P. Adiknya BBB. Gantinya BBB, 3P. Adiknya. Oh, adiknya. 3P sama 3B. Nah, ya kan. Sekarang coba kita coba. Gimana? Boleh dijelasin Pak Bi? Mungkin teman-teman dari kemarin juga ada beberapa orang yang DM saya. Gimana caranya kita bisa ngobrol langsung sama Pak Bi apa segala macam? Mas Kris bisa jelasin? Nah, coba. Ini apakah jangan-jangan ada kolaborasi? Oh ya, Alhamdulillah. Pembicaranya Mas Kris. Boleh coba Pak Kris. Ya, paham perilaku pembeli ini adalah sebuah sinyal penting menurut saya. Iya. Bagi kita semua yang merasa bisnis kita adalah berjual beli. Kita selama ini menganggap bahwa jual beli itu tugasnya penjual adalah menjual, tugasnya pembeli adalah membeli. Ya sudah begitu. Tapi tidak lagi. Terus? Tugas utama pembeli ternyata tidak membeli. Hah? Karena ada satu struktur baru, ekosistem, di mana conversation dan network itulah yang tadi saya sebut di awal ya, menjadi bagian penting yang membuat bisnis itu berjalan. Oke. Jadi ketika saya ditawari produk, belum tentu saya membeli, tetapi saya memperbincangkannya dengan Pak Bi. Dari percakapan itu saya dapat value baru. Mas Kris, kalau mau beli yang produk seperti itu, pilih yang merek ini. Itu kan artinya fungsi pembeli bukan membeli. Oh iya, dia nggak jadi beli yang ini, bahasa gampang ya, dia nggak jadi beli yang ini, tapi dia akan pindah ke sini. Iya. Nah, semua apa yang ada dalam benak pembeli akan kita bongkar selama 2 hari workshop di tanggal 6 dan 7 November ini. Ya, kalau istilah Mas Dion, konten lebih penting daripada produk. Iya. Karena konten dibaca berkali-kali. Iya. Tapi produk dibeli sekali. Oh iya. Nah ini conversation ini penting. Urusan pertama kurang yakin, wah tanya lagi. Gimana Bi? Betul tuh Babi? Betul gini. Iya betul. Oke deh gitu. Tapi kata istri saya gini. Oh harusnya gini. Wah itu conversation terus. Iya. Itu konten. Dari konten. Iya. Baru dia putusin membeli. Nah itu zaman sekarang. Nah, nggak perlu testimoni dari siapa-siapa. Iya. Ya, gimana Pak Kris? Yang agak terlewat dari Pak Bi adalah bahkan yang dijelaskan Pak Bi tadi itu produknya belum jadi. Hah, kok bisa? Orang sudah memiliki minat untuk membeli. Oh. Karena terjadi conversation. Value creation itu sekarang bukan tercipta dari produknya, tapi ketika dia menjadi percakapan. Oh ini yang mahal nih. Bagaimana cara membangun percakapan, bagaimana cara menggiring opini, ya, bagaimana cara bikin konsumen yang tadinya mungkin pengennya ke A tapi ternyata berubah pikiran ke brand Anda, ke produk Anda. Nah, ini semua dituang di sini ya. Contohnya, ini buku saya yang pertama udah punya kan? Iya, udah punya saya. Nah, saya kan baca. Saya lagi tulis yang kedua. Mau beli nggak? Ya mau lah. Padahal bukunya belum belum kejebak lagi.
Pinter Pak ini. Lah iyalah, orang saya juga bangun itu, saya juga bangun ke brand saya kasih solusi pakai itu. Ini kan kitab saya. Akan keluar 4 jilid loh. Mau punya nggak 4? Ya udah saya sambungin lagi. Oh itu maksudnya ya. Iya. Padahal baru jelasnya kenapa gue kejebak ya. Itu bedanya Mas Dery yang tadi disebut tentang Apple 15 misalnya. Iya. Kenapa begitu heboh? Itu yang memberi pelajaran kepada kita bedanya antara sekedar viral dengan network effect. Iya. Jadi ketika viral itu hanya yang membicarakannya banyak. Oke. Tapi tidak memberi nilai lebih kepada produknya. Oh iya, ya udah rame nih lagi nih. Udah lihat belum gitu kan. Nah, ketika dibicarakan bahkan produknya belum ada nih, terjadi value creation. Oh itu lebih tajam tuh memang. Iya. Jadi bahkan nih dalam salah satu workshopnya Mas Dion yang saya kebetulan ikuti juga, telur yang lagi dipecahkan di atas penggorengan di shoot dengan satu teknik videografi yang bagus dan kemudian disebarkan di media sosial, bisa mengundang orang, wah enak nih kalau dicampur ini, padahal produknya kan belum jadi Mas. Gitu. Iya. Padahal yang si chefnya itu mungkin belum tahu harus bikin apa. Tapi dia dapat inputan, dapat rekomendasi, dapat saran, dan jadi ada keterlibatan. Maka produk zaman sekarang ini adalah co-creation, dibuat bersama-sama. 3.0, apalah saya. Karena kalau nih saya ini bukti saya murid sejatinya Pak Abi. Marketing 1.0 4P, marketing 2.0 4C, marketing 3.0 4C, makanya co-creation depannya huruf C. Marketing 4.0 4E. Ya, gimana? Masih diterima sebagai murid Anda kan? Asik. Iya, marketing 3.0 tuh. Nah, kalau pengen tahu kayak gitu, produk Anda dibicarakan apa segala macamnya nih. Ya, ikutan workshopnya. 3P, paham perilaku pembeli. Kenapa? Karena Anda harus paham dulu. Biar diomongin sama mereka, saudaranya. Ya kalau Anda nggak paham gimana mau diomongin? Anda nggak tahu perilakunya kan gitu poinnya kan. Nah kapan kita bantu teman-teman di deskripsi di bawah, tinggal klik aja. Cuma memang ini terbatas apa? Maksimal berapa? Biasanya kalau di hotel, tapi ini di mana lokasi itu? Hotel kan? Iya. Kalau hotel kan nggak bisa banyak-banyak ya. Iya betul lah. Nah ya teman-teman ya langsung aja kita bantu di bawah. Karena sayang kalau ternyata di ilmu ini didapatkan oleh kompetitor Anda, malah konsumen bukan ngomongin atau percakapan di produk Anda, malah ke kompetitor. Daripada kecolongan, mendingan lu ambil duluan ilmunya. Diomongin aja enggak, apalagi dibeli. Ya, gondok banget ya. Ambil langsung, ada di bawah teman-teman ya. Thank you Pak Bi, Pak Kris ya. Kita kasih solusi.